Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifati Fauzan dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan kode untuk soal nomor 1. Yang pertama, import cp2 ini untuk memanggil OpenCV. From Google Colab page import cp2 mshow. Ini untuk menampilkan gambar di Google Colab. Impor NumPy as NP ini untuk mengimpor library NumPy. img cp2 read content sample data tulang.jpg. Ini untuk memanggil file foto di folder sampel data tulang.jpg. Nah, cp2 mshow img ini untuk menampilkan gambarnya. Px sama dengan img 100 100. Ini untuk menampilkan nilai dari pixel di 100 100. img 100 100 sama dengan 0,255,0. Ini untuk mengubah nilai pixel di 100 100 setelah diubah menjadi 0,255,0. Nah, nanti akan terlihat titik hijau pada koordinat 100 100. Nah, slide 9 print ukuran gambar. Nah, height, width, channel, img shape, print, jumlah elemen pixel, size-nya img pixel, print, tipe data gambar, data type, resize img sama dengan cp2 resize img 200 200 ini untuk mengubah diubah ukuran gambarnya menjadi 200 per 200 pixel. Nah, sekarang gitaran. Nah, ini yang pertama untuk menampilkan gambar. Ini gambarnya, gambar aslinya. Untuk mengetahui nilai pixel 100 koordinat 100 100 21 28 25 diubah koordinat 100 100-nya diubah 0,25,0 menjadi warna hijau. Nah, ini untuk warna hijaunya di koordinat 100 100. Untuk ukuran gambarnya untuk tingginya 904 pixel, lebarnya 1220 pixel atau 1220 pixel. Untuk channelnya channel 3. Untuk tipe data gambarnya UINT 8. Nah, ini yang terakhir gambarnya diubah menjadi ukurannya menjadi 200 kali 200 pixel. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya, Heros Azhabi. Di sini kita akan langsung melanjutkan materi tentang bagaimana membuat gambar itu dengan metode ROI atau Region of Interest. Jadi kita langsung aja. Di sini kan saya sudah buka untuk idle cell-nya. Saya juga sebelumnya udah membuat, jadi tidak usah menulis lagi. Nah,
ini materi yang akan saya bahas kali ini. Di sini ini adalah kode untuk membuat bagaimana si gambar ini atau si ideal cell ini menampilkan region of interestnya dari si gambar. Jadi untuk menampilkan misalkan kita itu ingin gambarnya itu rusak misalkan. Nah, kita tuh pengen si gambarnya itu dipotong aja bagian gambar kepalanya atau tanduknya. Nah, ini menggunakan metode ROI atau region of interest. Jadi, boleh saya langsung bahas aja di bagian sini yang pertemuan 4 ya. Untuk perkodenya di sini kan ada import CV2, itu maksudnya untuk mengimport si CV2-nya itu. Kemudian di sini IMG itu untuk mendeklarasikan, nanti kedepannya bakal ada IMG, mendeklarasikan IMG itu apa sih. IMG itu sama dengan CV2 Amirid untuk membaca dulu. Membaca apa? Membaca kucing.jpg. Ini kucing.jpg nya itu yang kita miliki ya, gambar yang kita miliki di satu folder kan dengan si cell ini. Enaknya di satu folder kan, jangan di beda folder kan. Nanti kalau beda folder nanti harus dipanggilnya misalkan pakai directory C .2 slash, jadi harus lebih panjang lagi. Ini kita ganti dulu aja menjadi rusak sesuai dengan gambar yang saya miliki. Nah, setelah bagian sini baris kedua kan di sini untuk memanggilnya ya. Kita langsung di print. Printnya print apa? Print dengan nama ukuran gambar, koma apa? Nah, ini dimasukin kodenya image shape, itu maksudnya adalah untuk mencetak gambar dengan lebar dan tinggi. Untuk lebar dan tingginya biasanya udah default sih, sudah bawaan dari sananya, jadi tidak usah kita didiktekan untuk gambar tingginya berapa atau lebarnya berapa. Kemudian di image.shape ini selain tinggi dan lebar itu ada apa lagi sih? Ada si shader RGB-nya. Jadi untuk menampilkan RGB-nya 3 warna, merah, biru, sama green, hijau. Jadi image shape ini untuk menampilkan RGB-nya, menampilkan lebar dan tingginya. Jadi print ini untuk ngeprint itunya, dibaca buat di sininya. Nah, disinilah kita masukin si region of interest-nya. Kita ingin menampilkan bagian apanya sih gitu maksudnya. Jadi kita masukin ROI sama dengan IMG, yang tadi IMG yang di atas sini dimasukin di sini. IMG apa? Kita masukin kurung berawal kayak gini. Nah, di sini kan ada 100, 300 sama 200, 400. Itu maksudnya apa sih? 100, 300 ini maksudnya baris 100 sampai 300, kolom 200 sampai 400, maksudnya seperti itu. Dan kalau misalkan kalian pengen coba itu jangan jauh-jauh ya, misalkan ini barisnya baris 100 sampai 300 tapi kolomnya tuh 2000 sama 4000, kan itu perbedaannya jauh banget ya. Jadi kalau bisa dicoba itu ya jangan jauh-jauh lah ya, deket-deket aja kayak gini. Ini kan ganja sama ganja, ini genap sama genap lagi, 100, 300, 200, 400 putaran itu. Jadi jangan terlalu jauh-jauh. Jadi ini tuh maksudnya ROI itu menampilkan bagian potongan yang tadi, misalkan gambar rusak akan menampilkan gambar rusak. Tapi saya juga nggak tahu ya untuk bagian 100, 300, 200, 400 itu bagiannya belah mana. Ini saya coba-coba dulu aja, nanti kita lihat hasilnya. Kemudian ini cv2.imshow itu maksudnya untuk menampilkan nanti dengan gambar awal. Dan IMG ini maksudnya adalah yang tadi, jadi akan ditampilkan lagi nanti keluar gambarnya dengan namanya nanti gambar awal imshow. Kemudian untuk imshow yang kedua akan menampilkan gambar dengan nama Roy dengan nama Roy. Nah, ini kita hapus dulu Roy, dan akan memasukkan rumus Roy yang tadi gitu. Jadi untuk Roy yang di sini memasukkan rumus yang tadi, kemudian IMG ini akan memasukkan gambar IMG yang tadi. Begitu. Untuk wait key-nya itu untuk menunggu sama CV2 destroy all window itu. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya udah di run, ini kan keluar gambar sebelumnya. Nah, kalau kita mencet lagi run, gambar yang sebelumnya itu bakal hilang gitu. Jadi tidak usah secara manual dihapus, jadi nggak bakal numpuk gitu. Jadi kita akan langsung mulai aja di sini, kita run modul. Oke. Nah, ini ya gambarnya lumayan gede juga. Bentar. Nah, ini gambarnya. Ini kayak rada ini ya. Coba kita coba lagi, ganti jadi kucing. Kemudian kita run lagi. Nah, di sini ada gambarnya, gambar si kucing yang tadi.
udah kita masukkan di sini kucing.jpg. Jadi ini gambar awalnya, gambar penuhnya, kemudian ini gambar si region of interestnya, potongannya kita ambil. Kita bisa bagian kepalanya aja, tapi asal harus tahu dulu koordinatnya belah mana. Kalau yang ini saya nebak-nebak aja, kebetulan kita dapat yang bagian sini ya, kalau disesuaikan bisa. Nah ini bagian sini ya, love pick ada watermarknya dikit, ada kepotong. Nah ini jadi keambil sebagian yang di sininya begini ya tampilannya. Nah begitu, run lagi. Nah begini ya. Oke, berarti codingannya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat gambarnya ini memasukkan secara gerbang Tinkercad seperti itu. Jadi memasukkan gerbang AND OR secara bitwise seperti itu. Jadi kita langsung aja di sini saya udah punya ini, sudah saya bikin, jadi tinggal bisa dilihat. Nah ini ya. Nah jadi codingan kali ini kita akan membuat kedua gambar ini menggunakan rumus gerbang AND, OR, SOR, dan NOT, juga menggunakan rumus add dan subtract. Jadi add itu apa sih? Add itu maksudnya jadi kita akan langsung saja. Yang pertama di sini ada import CV2. Import CV2 itu seperti yang tadi ya, untuk mengimport. Kemudian image 1 dengan image 2 itu maksudnya untuk mendeklarasikan image 1 sama image 2 gitu. Ngedeklarasiin apa sih? Untuk deklarasiin untuk membaca gambar kucing dengan rusa. Jangan lupa masukin tipe fotonya apa gitu, misalkan PNG atau WebP gitu. Kalau saya pakainya JPG, jadi masukin JPG gitu. Kemudian yang di sini ini sebenarnya opsional ya, terserah kalian ukurannya gimana, tapi kalau saya sih dipakai ini untuk meresize gambar si rusa ini supaya ukurannya itu sama dengan gambar si kucing ini. Jadi ukurannya sama gitu secara pikselnya. Kadang kan ada perbedaan sedikit dari pikselnya, itu ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek antara kedua gambar itu. Jadi saya samain aja, di resize gitu, ada yang dipotong-potong dikit dengan menggunakan metode ini. Jadi image 2 dipanggil lagi dan menggunakan rumus resize untuk menyamakan ukurannya dengan gambar yang ke satu. Kemudian kita akan langsung lanjut untuk menggunakan rumus add. Rumus add itu maksudnya apa sih? Jadi rumus add ini akan menambahkan kedua gambar gitu. Jadi add image sama dengan CV2 add itu maksudnya adalah rumus untuk menambahkan apa? Image 1 sama image 2. Nah maksudnya dalam konten ini tuh apa sih? Dalam konteks ini tuh apa sih maksudnya menambahkan itu dalam konteks pikselnya. Jadi kan setiap gambar itu ada piksel-pikselnya. Piksel itu kan juga ada value-nya itu loh. Jadi misalkan hitam pikselnya value-nya berapa, 250 misalkan, atau merah pun value-nya misalkan 180 atau seperti itu. Jadi nanti dijumlahkan seperti itu. Kemudian untuk subtract itu maksudnya rumus untuk mengurangi apa sih maksudnya? Untuk mengurangi pixel yang tadi yang saya sebutkan, yang 200, 180 warna merah, warna biru, dikurang hasilnya seperti itu. Jadi sini ada sub image dideklarasikan sama dengan CV2 subtract untuk menguranginya. Jangan lupa dikurung, mengurangi image 1 dikurangi image 2 seperti itu. Kemudian kita ada rumus AND itu maksudnya dan. Jadi rumus AND itu gerbangnya maksudnya kalau misalkan betul dengan betul maka jawabannya betul, kalau misalkan salah dengan salah maka jawabannya salah, ataupun salah dengan benar maka jawabannya salah. Jadi maksudnya dalam konteks ini tuh maksudnya apa sih AND nya tuh? Jadi kalau misalnya dalam posisi yang sama pikselnya, kemudian dilihat dari si value pikselnya. Jadi misalkan sama-sama terang maka terang, kalau misalkan yang satu terang yang satunya lagi nggak terang maka nol gitu, jadi gelap seperti itu. Untuk OR juga sama, dideklarasikan kemudian memasukkan bitwise ya. Bitwise ini maksudnya untuk gerbangnya, kemudian masukkan n nya kayak gitu. So, sama ini juga OR juga, CV2 bitwise OR ngorin image 1 sama image 2. Maksudnya image 1 image 2 tuh di OR nya tuh apanya sih? Jadi misalnya kalau yang tadi kan n mah satu terang satu gelap maka jawabannya salah gitu kan, jadi 0. Tapi kalau di OR sini yang satu terang yang satunya gelap maka jawabannya jadi terang gitu, jadi kayak gitu. Tapi kalau dua-duanya gelap sama gelap ya tetap gelap seperti itu.
Kemudian di sini bagian source. Source ini kita sama deklarasiin lagi, masukin kodenya bitwise source, masukin image apa sama apa, image 1 sama image 2. Jadi source itu kebalikannya dari OR lah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang satu terang satu gelap, maka jawabannya yang tadi OR itu kan benar, kalau di sini salah gitu. Kemudian ini untuk rumus not kita masukkan lagi sama kayak yang tadi, source image or image dideklarasiin sama dengan cv2 bitwise. cv2 bitwise kodenya, perintahnya masukin apa, not gitu. Masukin pengennya apa, pengennya image 1 aja saya gitu. Maksudnya not itu apa sih? Jadi misal ini tuh pembalikan not itu, yang awalnya gelap jadi terang, terang jadi gelap. Jadi not itu maksudnya dibalik lah gitu, yang gelap jadi terang, terang jadi gelap. Kita langsung untuk ke bagian menampilkan. Nah di sini ada cv2 unshow. Nah, I'm showin apa sih? I'm show dengan nama gambar 1 dengan codingannya image 1, ditambahinnya image 1 gitu. Jadi bagian sini untuk menampilkan saja. Ke bawahnya sama ya, ini cv2 I'm show dengan namanya ada gambar 1, gambar 2, add, subtract, and, or, sort, dan not dengan codingannya masing-masing. Misalkan gambar 1 untuk menampilkan gambar 1, gambar 2 untuk menampilkan image 2, add untuk menampilkan add image, kemudian subtract untuk menampilkan gambar yang udah di subtract, and untuk menampilkan gambar and image yang tadi di sini ya, and image dimasukin lagi di sini, dideklarasikan lagi. Kemudian dengan nama or untuk masukkan codingan or tadi, dan sama sort dan not image-nya. Jadi untuk menampilkan kolom ini semuanya untuk menampilkan semua perintah tadi. Kemudian wait key untuk menunggu cv2 destroy all window-nya sama. Kalau misalkan ada gambar tadi akan dihapus dan digantikan oleh gambar yang baru. Kita akan langsung run aja. Kita oke di sini ya. Nah, di sini keluar semuanya ya. Mulai dari image 1, add, subtract, and sampai not. Kita ituin dulu. Nah, di sini ada gambar 2. Ini gambar yang tadi. Gambar yang kedua. Kemudian ini ada gambar 1. Nah, ada 2 gambar ya. Ini gambar 1 tadi, img 1, kemudian gambar 2 yang tadi. Nah, yang ini ya. Yang ini dimasukin. Kita close dulu aja kan udah. Kemudian ini not. Nah, not tadi kan seperti yang tadi warna aslinya ya. Warna aslinya itu normal, kemudian ini pembalikan warna. Jadi not itu pembalikan warna aja. Yang terang jadi gelap, gelap jadi terang. Kemudian untuk sort, nah seperti yang tadi kan saya sudah bahas ya, sort itu untuk pembalikannya dari or yang sama-sama gelap dengan terang menjadi 0. Nah ini untuk or, pencampuran yang tadi dan pikselnya dijumlahkan, yang terang dengan gelap menjadi terang, yang salah dengan salah tetap gelap, benar terang dengan terang tetap terang. Maaf. Kemudian ini untuk bagian add, untuk menambahkan dan image 1 dan image 2 ditambahkan, jadi tampilannya seperti ini. Lumayan aneh juga ya, soalnya memang 2 gambar yang berbeda ditambah disatukan jadi gambarnya kayak gitu. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, and itu terang dengan terang maka terang, terang dengan gelap maka gelap, gelap dengan gelap maka gelap. Jadi seperti ini tampilannya ya. Lumayan kelihatan yang rusaknya, soalnya yang gambar rusak itu lebih terang ya, jadi dominannya ke gambar yang rusak. Kemudian untuk subtract ini jadi pengurangan untuk yang image 1 dikurangi image 2 untuk pengurangan jumlah pikselnya itu. Kemudian ini untuk bagian add lumayan cerah ya, soalnya kan tadi rumusnya juga add itu image 1 ditambah image 2, soalnya kan value-nya itu yang lumayan terang ya, terang dengan terang tambah terang, jadi udah mas serap ditambah serap berarti serap pisan. Jadi ini lumayan ya, value-nya itu yang terang, udah terang tambah terang jadi terang banget gitu untuk add itu. Sementara subtract itu kan jadi gelap tuh ya gambarnya, image 1 dikurangi image 2 jadi gelap gitu. Kalau and ya ditambah didankan gitu. Jadi lumayan ya, sudah ngerti mungkin untuk penjelasannya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.